Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan mengenai materi dinamika litosfer. Pada kegiatan ini kita akan membahas tentang dinamika pedosfer atau lebih tepatnya tentang tanah dan proses terbentuknya tanah, materi geografi kelas 10 SMA ya. Nah, langsung saja yang pertama-tama Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu siswa dan siswi diharapkan mampu memahami dan menyebutkan pengertian pedosfer dan tanah. Yang kedua, siswa dan siswi diharapkan mampu memahami tentang faktor pendorong terbentuknya tanah, proses terbentuknya lapisan-lapisan pada tanah, dan yang ketiga yaitu mengetahui jenis tanah apa saja yang terdapat di Indonesia. Nah, adapun poin pembahasan yang pertama yaitu pengertian pedosfer dan tanah, yang kedua faktor pendorong pembentuk tanah, yang ketiga ada profil tanah, yang keempat ada proses pembentukan tanah, yang kelima ada persebaran jenis tanah di Indonesia, dan yang terakhir ada manfaat tanah. Baik, langsung saja kita masuk ke isi materi ya. Yang pertama ada pengertian pedosfer. Nah, pedosfer ini adalah kulit terluar dari tanah atau lapisan litosfer terluar sebagai lapisan penyusun bumi, di mana tempat tanaman tumbuh dan makhluk hidup. Lapisan ini terdiri atas tanah dan batuan induk pembentuk tanah. Nah, sedangkan tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang berasal dari batuan yang telah mengalami pelapukan dan menjadi partikel kecil serta berubah secara kimiawi bersama sisa tumbuhan atau hewan yang hidup di dalam maupun di atas permukaan tanah. Masuk ke poin pembahasan yang kedua yaitu faktor pendorong pembentuk tanah. Nah, beberapa faktor yang mendorong terjadinya pelapukan batuan atau faktor yang menjadikan proses terbentuknya tanah itu, yang pertama ada iklim. Nah, iklim yang berkaitan dengan suhu atau mungkin juga temperatur, bisa jadi curah hujan, panas, dan sebagainya. Jadi, ketika ada suatu wilayah yang iklimnya tropis dengan iklim subtropis serta iklim kutub, tentu saja proses pelapukan batuan untuk menjadi tanah sangat berbeda ya, dan yang jelas berdampak pada kondisi tanahnya. Maka setiap tanah di wilayah yang iklimnya berbeda, kondisinya atau karakteristiknya juga akan berbeda, seperti itu. Nah, yang kedua ada organisme. Nah, organisme di sini maksudnya adalah makhluk hidup. Contohnya seperti vegetasi atau tumbuhan juga berpengaruh terhadap pelapukan batuan. Artinya berpengaruh terhadap pembentukan tanah juga ketika kita sudah seri materi yang sebelumnya yaitu tentang pelapukan batuan. Khususnya pelapukan biologis, ada faktor makhluk hidup di situ yang mempengaruhi lapuknya batuan, sehingga seperti contohnya tumbuhan lumut atau tumbuhan yang lain bisa membantu dalam proses pembentukan tanah. Yang kedua, jasad teknik atau mikroorganisme di sini perannya adalah untuk pembentukan tanah humus. Terus yang ketiga ada bahan induk. Bahan induk adalah sumber asal batuan itu sendiri, di mana ada batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Nah, karakteristik dari batuan induk ini akan berpengaruh terhadap proses lapuknya batuan atau proses pembentukan tanah. Contohnya misalkan batuan beku, tentu saja tidak akan sama proses pelapukannya dengan batuan sedimen atau mungkin juga dengan batuan metamorf ya. Nah, yang kita ketahui bahwa batuan beku itu memiliki karakteristik yang masif sehingga proses pelapukannya jauh lebih lama tentunya jika dibandingkan dengan batuan sedimen. Adapun yang selanjutnya yang keempat yaitu topografi. Topografi atau relief lebih tepatnya adalah morfologi, yaitu topografi itu bisa jadi kondisi fisik atau ketinggian suatu tempat. Topografi yang miring, berbukit atau mungkin cekung ya, seperti daerah lembah itu. Nah, itu menjadikan proses pembentukan tanah dan karakteristik tanah berbeda-beda. Jika wilayah itu cekung, maka sangat mungkin sekali bisa menampung air yang akibatnya tanah akan bersifat asam. Dan juga daerah yang sangat miring, maka proses terbentuknya tanah dengan daerah yang datar tentu akan berbeda gitu. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada waktu. Nah, mengapa waktu? Karena waktu ini memiliki usia di mana ketika tanah
sudah berusia tua otomatis, nah proses pelapukannya juga akan berbeda. Jadi batu yang mengalami pelapukan itu tidak semuanya bisa lapuk karena kandungan yang ada di dalam batuan itu, dan juga tanah adalah paling banyak mineral. Jadi ada kalanya mineral itu memang sulit lapuk. Nah, seiring berjalannya waktu, ada batuan yang sudah sulit untuk mengalami proses pelapukan. Maka otomatis akan sulit pula dalam proses pembentukan tanah. Jadi waktu dalam pelapukan atau proses pembentukan tanah itu juga sangat berpengaruh. Semakin lama waktunya, maka semakin banyak pula proses pembentukan tanahnya. Seperti itu. Selanjutnya ada profil tanah. Profil tanah atau horizontal tanah ya di sini. Di dalam horizon tanah terdapat lapisan-lapisan tanah dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi kita bisa bahas satu persatu ya. Nah, ada yang lapisan yang pertama yaitu horizon O. Horizon O ini ditandai dengan warna yang sangat gelap. Warna ini diakibatkan oleh unsur yang kaya akan bahan organik dengan ketebalan yang sangat tipis, dan biasanya horizon O ini juga disebut dengan lapisan humus. Lapisan yang kedua selanjutnya yaitu ada lapisan horizon A. Nah, lapisan horizon A atau topsoil mengandung bahan organik maupun mineral dengan ketebalan 20 hingga 30 cm. Biasanya yang terdapat pada horizon A ini adalah tanah muda gitu ya. Horizon A juga ditandai dengan adanya zona perakaran dan kegiatan jasad renik. Nah, horizon A ini lapisannya berwarna abu-abu agak kegelapan dan lebih pucat karena kandungan mineralnya hanyut bersama air hujan. Selanjutnya ada horizon B. Nah, horizon B ini lapisannya berwarna kuning atau coklat agak kemerah-merahan, merupakan zona akumulasi sebab tempat terendapnya sebagian mineral yang hanyut dari horizon A. Selanjutnya ada horizon C. Horizon C merupakan tempat terjadinya pelapukan bahan industri. Nah, horizon C ini sebagai batuan dasar yang mulai mengalami pelapukan dan yang paling bawah. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada horizon R. Horizon R ini merupakan lapisan batuan induk yang belum sekali mengalami pelapukan. Oke, masuk ke poin yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang proses terbentuknya tanah. Nah, secara singkat di sini ada alur proses pembentukan tanah. Yang pertama ada batuan induk, terus ada pelapukan, ada pemindahan bahan organik dan mineral, selanjutnya ada pembentukan struktur dan juga pembentukan horizon tanah. Nah, proses pembentukan tanah ini disebut juga pedogenesis. Baik, selanjutnya kita akan membahas prosesnya yang satu persatu. Nah, secara singkat, di mana tanah itu berasal dari batuan induk. Batuan induk itu yang kita bahas tadi. Nah, jadi batuan induk itu bisa jadi batuan beku, batuan sedimen, atau batuan metamorf. Di tanah itu sumbernya macam-macam ya. Kemudian batu ini mengalami pelapukan. Setelah mengalami pelapukan atau penghancuran, kemudian disitulah mulai mengalami proses yang namanya pemindahan bahan organik gitu ya, dan juga mineral. Nah, mayoritas kandungan yang ada di dalam tanah itu adalah mineral-mineral dalam tanah yang mengakibatkan warna, tekstur, dan juga strukturnya itu berbeda-beda. Nah, karena itu bermacam-macam. Nah, setelah pemindahan bahan organik itu dan juga bahan mineralnya khususnya, maka mulai terbentuklah struktur dari tanah. Di sini mulai terjadinya penyusun partikel primer yang menjadi bahan mineral atau yang sering kita sebut dengan agregat tanah. Nah, setelah membentuk struktur kemudian jadilah horizon tanah. Horizon, nah itu semacam lapisan-lapisan tanah gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas prosesnya satu persatu dari yang gambar ini ya. Nah, yang pertama ini merupakan batuan yang tersingkap ke permukaan bumi akan berinteraksi secara langsung dengan atmosfer dan hidrosfer. Nah, pada tahap ini, lingkungan memberi pengaruh terhadap kondisi fisik. Berinteraksinya batuan dengan atmosfer dan hidrosfer memicu terjadinya pelapukan kimiawi. Nah, selanjutnya tahap yang kedua ini, batuan mengalami pelapukan dan batuan yang lapuk kemudian menjadi lunak, lalu air masuk ke dalam batuan sehingga terjadi pelapukan yang mendalam. Pada tahap ini, lapisan permukaan tanah telah ditumbuhi calon-calon makhluk hidup gitu ya, ataupun tumbuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu batuan mulai tumbuh, ditumbuhi tumbuhan perintis. Nah,
akar tumbuhan tersebut membentuk rekahan di lapisan batuan yang ditumbuhinya. Nah, disinilah terjadinya pelapukan biologis. Selanjutnya tahap yang terakhir ini, tanah ini menjadi subur dan tanaman yang relatif besar pemadatan dan tekanan pada sisa-sisa zat organik akan mempercepat terbentuknya tanah. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan persebaran jenis tanah yang ada di Indonesia. Nah, adapun jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia diantaranya tanah gambut atau tanah grumosol, tanah aluvial, tanah regosol, tanah litosol, tanah kapur, tanah mediterania, tanah latosol, dan tanah andosol atau tanah vulkanik. Nah, yang pertama ini kita membahas tentang tanah aluvial. Nah, tanah aluvial ini merupakan tanah yang terbentuk dari material halus hasil dari pengendapan aliran sungai. Nah, tanah aluvial ini terdapat di sepanjang jalan Sungai Bengawan Solo, Musi, Mahakam, dan Barito. Nah, yang kedua ini tanah andosol. Nah, tanah andosol ini tanah yang berasal dari abu gunung api. Biasanya terdapat di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Halmahera. Selanjutnya ada tanah regosol. Tanah regosol ini tanah yang berbutir kasar dan berasal dari material gunung api. Nah, terdapat di pantai barat Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya ada tanah kapur. Tanah kapur ini merupakan tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur yang memiliki sifat tidak subur ya. Nah, tanah ini tersebar di wilayah seperti daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada tanah litosol. Tanah litosol ini merupakan tanah yang terbentuk dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara sempurna. Nah, tanah ini tersebar di wilayah Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah. Selanjutnya ada tanah argosol. Nah, tanah argosol ini disebut juga tanah gambut. Tanah gambut ini merupakan tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Nah, tanah ini berwarna hitam sampai kecoklatan. Tanah ini tersebar di Kalimantan, Sumatera, dan juga Papua. Selanjutnya ada tanah grumosol. Tanah grumosol ini merupakan tanah yang terbentuk dari material halus berlempung. Nah, tanah ini tersebar di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya ada tanah latosol. Nah, tanah latosol ini merupakan tanah yang banyak mengandung besi dan aluminium. Biasanya terdapat di daerah pegunungan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Tengah. Nah, bedanya tanah litosol dan latosol ini, kalau tanah litosol itu terbentuk dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan. Sedangkan tanah latosol ini merupakan tanah yang banyak mengandung besi dan aluminium, seperti itu ya. Nah, adapun masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang manfaat tanah. Nah, jadi manfaat tanah itu dapat memudahkan unsur-unsur hara diserap oleh tanaman. Nah, tanah yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi dapat menekan pH tanaman dengan yang menambahkan kapur dan tanah. Yang basah diturunkan pH-nya dengan menambahkan belerang atau garam. Nah, selain itu juga memengaruhi perkembangan mikroorganisme. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini ya mengenai pedosfer atau lapisan-lapisan tanah. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti, silahkan komen di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.